Ragnar Oratmangun pamer story di Bandara Amsterdam. Timnas Indonesia akan mengalami 2 laga krusial pada Juni mendatang. Tim Merah Putih akan menjamu Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan pertandingan itu merupakan lanjutan dari fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum menjalani 2 laga itu, Timnas Indonesia pun akan menjalani 1 laga uji coba. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Tanzania. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada Minggu 2 Juni 2024. Skuad Timnas Indonesia pun akan berkumpul di Jakarta dalam waktu dekat. Mereka melakukan perjalanan dari klub masing-masing, misalnya yang dilakukan oleh Ragnar Oratmangun. Pemain Fortuna Sittard itu memamerkan foto sedang berada di Bandara Schiphol, Amsterdam pada Senin 20 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Banyak yang menganggap itu merupakan sebuah isyarat bahwa Ragnar akan berangkat ke tanah air. Kiper Filipina usung misi bangkit saat kunjungi SUGBK. 2 laga krusial akan dijalani Timnas Indonesia pada Juni nanti. Tim Garuda akan menjamu Timnas Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 6 Juni 2024. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia akan kembali berlaga di SUGBK. Tim asuhan Sintayong akan menghadapi Timnas Filipina. Timnas Indonesia patut waspada sebab kiper andalan Timnas Filipina, Neil Etheridge, tampak termotivasi menyambut pertandingan itu. Neil Etheridge merasa Timnas Filipina paham dengan apa yang harus dilakukan saat bertandang ke markas Timnas Indonesia Juni mendatang. Ia juga mengusung misi kebangkitan saat berkunjung ke markas Timnas Indonesia. Masih bersemangat, Samsul Arief bakal kembali ke Liga 1 musim depan. Striker Gaek asal Bojonegoro Samsul Arief akan tenggelam di musim 2023-2024. Maklum saja, dia turun kasta dengan bermain untuk Gresik United di Liga 2. Di sana dia tampil dalam 18 pertandingan dan mencetak 3 gol serta 3 assist. Meski tidak mengantar Gresik United promosi ke kasta tertinggi, Samsul memegang peranan penting. Dia tak pernah absen dan jadi salah satu kapten tim. Setelah kontraknya bersama Gresik United selesai, musim depan Samsul berhasrat kembali ke Liga 1. Sepertinya hal itu bakal jadi realita karena dia mengaku sudah ada klub kasta tertinggi yang menghubunginya. Meski usianya kini sudah 39 tahun, Samsul masih punya semangat tinggi bersaing dengan pemain yang lebih muda. Sebenarnya musim lalu Samsul masih diminati klub Liga 1, tapi dia memilih berkarir di Liga 2. Tampil menyala, Alvarez Buffon jadi andalan Timnas Indonesia di masa depan. Bek Borneo FC Muhammad Alvarez Buffon tampil gemilang di Championship Series BRI Liga 1 2023-2024. Pemain berusia 18 tahun itu makin menunjukkan kematangan dalam bermain. Sayangnya Borneo FC gagal melaju ke final Championship Series BRI Liga 1. Klub berjulukan Pesut Hitam itu disingkirkan Madura United dengan agregat 2-4. Pada Championship Series BRI Liga 1 2023-2024, pemain yang akrab disapa Ezi itu dipercaya pelatih Peter Huistra mengawal lini belakang Borneo FC. Bek kelahiran 28 April 2006 tersebut selalu bermain penuh dalam 2 laga dengan catatan waktu 180 menit. Nama Muhammad Alvarez Buffon mencuri perhatian di babak 4 BRI Liga 1. Ia berhasil menciptakan sebiji gol ke gawang Madura United. Emil Audero Mulyadi pamer medali dan trofi Serie A bersama Inter Milan. Inter Milan mendapatkan gelar Scudetto di Serie A 2023-2024. Pesta juara pun dilakukan di San Siro Minggu 20 Mei 2024 ini hari waktu Indonesia Barat usai laga melawan Lazio. Ada aroma Indonesia dalam pesta juara Inter Milan ini. Diketahui kiper pelapis La Benemata adalah sosok yang memiliki garis keturunan Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emil Audero Mulyadi. Emil Audero Mulyadi yang dimainkan 3 kali di sepanjang Serie A 2023-2024 berhak juga menerima medali juara. Emil menjadi pemain kedua yang dipanggil dalam pesta juara itu oleh pembawa acara. Emil Audero Mulyadi dipanggil setelah kiper utama Inter Milan Yann Sommer. Sambutan fans Inter Milan untuk Emil pun luar biasa. Rupanya Emil Audero Mulyadi tidak asing dengan gelar juara Serie A. Gelar yang diraih bersama Inter Milan di musim 2023-2024 adalah gelar keempat di ajang 3 level tertinggi Italia di sepanjang karirnya. Hal itu dirasa wajar sebab dalam waktu yang cukup lama, Emil Audero Mulyadi menjadi kiper pelapis di Juventus yang langganan menjadi juara Serie A. Media Vietnam komentari laga Timnas Indonesia versus Tanzania. Media Vietnam ikut mengomentari keputusan PSSI memilih Timnas Tanzania sebagai lawan uji coba jelang tampil di 2 laga terakhir Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Irak dan Timnas Filipina pada laga terakhir Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Duel melawan Irak akan digelar pada 6 Juni, sedangkan melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Sebelum melakukan
Dilakoni duel tersebut, tim Garuda dijadwalkan menjalani pertandingan uji coba melawan Tanzania. Laga itu berlangsung di Stadion Madia, Jakarta Pusat pada 2 Juni 2024. Berdasarkan ranking FIFA per 4 April 2024, kedua tim memiliki posisi yang berbeda cukup jauh. Timnas Indonesia menempati posisi ke-134, sementara Tanzania menduduki peringkat ke-119. Media Vietnam The Tao 247 menyoroti calon lawan tanding Timnas Indonesia tersebut. Menurut media tersebut, Tanzania merupakan tim yang terlalu terkenal di kalangan supporter. Meski begitu, The Tao mengapresiasi Timnas Indonesia yang menghadapi Tanzania. Menurut mereka, Tanzania menjadi lawan yang ideal dan tim Garuda pun memiliki persiapan yang berkualitas jelang duel kontra Irak dan Filipina. Sintayong ungkap titik lemah pemain Timnas Indonesia. Sintayong buka-bukaan soal titik lemah para pemain Timnas Indonesia. Sang pelatih menyebut rasa sungkan antar pemain jadi salah satu kendala ketika berada di atas lapangan. Sintayong mulai tugasnya sebagai pelatih Indonesia pada awal 2020 lalu. Sejak saat itu dia dinilai telah membawa skuad Garuda berada pada level yang berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya pada level senior, pria asal Korea Selatan itu juga mencapai torehan manis bersama Timnas Indonesia U23. Garuda Muda baru saja dibawa ke semifinal Piala Asia U23 2024. Pada debutnya di turnamen ini di atas lapangan, menurut Sintayong, pemain Indonesia cukup lemah pada aspek komunikasi. Dia merasa para pemain punya rasa sungkan sehingga tidak berani menegur pemain lain jika ada kesalahan. Mark Klok kecewa tidak dipanggil Timnas Indonesia. Gelandang Persib Bandung Mark Klok mengaku kaget namanya tidak masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Pelatih Sintayong tak memanggilnya untuk 2 laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain naturalisasi asal Belanda ini juga mengaku kesal, namun ia tidak putus harapan. Terlebih gelandang berusia 31 tahun ini sukses mengantarkan Persib ke final Championship Series BRI Liga 1 2023-2024. Maung Bandung akan menghadapi Madura United. Lebih lanjut, Mark Klok mengaku menghargai keputusan Sintayong. Ia juga yakin karirnya bersama Timnas Indonesia belum tamat.